Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video tutorial pembuatan media interaktif menggunakan aplikasi PowerPoint dengan materi dampak sosial informatika bersama saya Arum Pangesti dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi semester 6. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran TIK, didampingi dosen pendamping yaitu Ibu Nia Kurniati MPD. Nah, latar belakang saya menggunakan media interaktif ini karena saya melihat guru sekarang itu masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, hanya teori-teori saja, sehingga pembelajaran itu kurang menarik dan kurang interaktif. Adapun tujuan pembelajaran saya yaitu agar siswa itu mampu menganalisis dampak negatif dan dampak positif menggunakan sosial media. Dan mereka harus bisa membedakan mana sih informasi yang boleh semua orang tahu dan mana informasi yang hanya diri sendiri dan orang terpercaya yang tahu. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan PowerPoint sebagai media interaktif? Karena PowerPoint itu mudah digunakan. Kita bisa menambahkan materi secara visual, kita bisa menambahkan ikon-ikon yang menarik, yang lucu-lucu. Kemudian kita bisa menambahkan hyperlink juga, dan kita bisa membuat soal di aplikasi tersebut. Nah, gimana cara membuatnya? Yuk ikuti langkah-langkahnya. Oke, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita buka Microsoft PowerPoint-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini, masih dalam bentuk kertas kosong. Nah, sebelum kita memulai, kita harus siapin dulu bahan-bahannya. Nah, saya sudah siapin di sini ya. Nah, ini ada banyak ikon-ikon yang lucu. Ada ikon buku, ikon benar, dan saya juga sudah siapin background-nya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan materinya. Materinya sebentar ya. Nah, ini. Nah, di sini nanti media interaktifnya akan ada cover, kemudian ada latar belakang, ada tujuan pembelajaran, dan di sini materinya. Kemudian saya sudah menyiapkan soalnya juga. Dan ini identitas biodata dari pembuatnya atau profilnya. Oke, langsung saja kita mulai langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita buat ukuran kertasnya. Ya, kita ubah jadi ukuran 16 kali 9. Kita klik OK. Nah, akan berubah seperti ini. Kemudian kita akan kasih background pada lembar kerjanya. Caranya klik kanan, kemudian pilih format background. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang picture or texture fill. Klik, kemudian pilih file. Kemudian kita cari backgroundnya. Nah, saya pakai background yang ini. Klik insert. Ini kita close saja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di lembar covernya, saya akan beri judul di bagian sini. Kemudian di bagian tengah-tengah sini akan saya beri gambar. Dan di bawah sini akan saya beri tombol start. Oke, kita mulai. Judulnya dampak sosial informatika. Nah, kita bisa pilih jenis fontnya sesuai selera. Misalnya Arial Black. Nah, ukurannya juga bisa disesuaikan. Misalnya ukuran 20. Kita geser ya, kita sesuaikan. Kemudian ini hapus saja. Kemudian di bagian tengah ini saya akan kasih gambar. Caranya klik insert, pilih picture. Kita pilih gambarnya yang ini aja ya. Nah, kita sesuaikan saja. Saya akan kasih di bagian tengah sini. Pastikan lurus ya, biar kelihatan rapi. Kemudian di bagian sini saya akan kasih tombol start. Caranya sama, klik insert, pilih picture, cari tombol start. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Ini kalau kebesaran dikecilin. Nah, kita sesuaikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat slide kedua. Slide keduanya yaitu daftar menu. Caranya klik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Nah, ini kita hapus saja. Kita sekarang ada di slide kedua. Ini kita ganti jadi daftar menu. Oke, yang ini kita hapus. Nah, seperti ini. Ukurannya kita sesuaikan saja. Nah, kita kasih ke bagian tengah. Nah, kemudian di slide ini saya akan memberikan 6 ikon. Ikon latar belakang di bagian sini, kemudian tujuan pembelajaran di tengah-tengah sini, kemudian ada ikon materi di sini,
ada ikon video, yang kelima ada ikon soal, dan yang terakhir di sini akan ada ikon profil. Oke, kita mulai. Caranya sama, klik insert, kemudian picture, kemudian kita pilih ikon untuk latar belakang. Saya pilih yang ini, klik insert. Nah, kita sesuaikan saja. Saya akan kasih di pinggir. Ini untuk ikon latar belakang. Kita copy saja, kemudian paste. Nah, saya akan ganti daftar menu ini jadi latar belakang. Kita hapus. Nah, ini kan kebesaran, kita kecilkan saja. Ukurannya misalnya 10. Nah, kita rapikan. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Kita klik insert, kemudian picture. Kita pilih ikon untuk tujuan pembelajaran. Misalnya yang ini. Nah, ini kita sesuaikan saja. Kita taruh di sini. Nah, ini usahakan ukurannya sama ya, biar rapi. Kita besarkan. Oke. Kemudian ini kita copy, kita paste. Ganti jadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Nah, karena terlalu panjang, kita singkat saja menjadi TP. Ini maksudnya tujuan pembelajaran. Ukurannya sama ya, 10. Nah, di sini saya akan buat ikon materi. Caranya sama, klik insert, kemudian picture. Kita pilih ikon materi. Nah, kita kecilkan, kita sesuaikan. Nah, diklik-klik. Oke, ini kita copy. Oke. Kita taruh di sini. Ini ikon materi. Nah, kemudian yang keempat di sini saya akan memberikan ikon video. Caranya sama, insert kemudian picture. Kita cari ikon untuk video. Ini saja. Kita sesuaikan ukurannya juga. Nah, kita copy yang ini. Kita paste. Hapus dan ganti jadi ikon video. Nah, kita sesuaikan sini ya. Kurang ke bawah. Nah, kemudian yang kelima ada ikon soal. Caranya sama, klik insert, kemudian picture. Kita cari ikon untuk soal. Nah, ini, klik insert. Kita sesuaikan. Nah, kemudian ini kita copy lagi. Paste, kita geser, hapus, ganti jadi ikon soal. Nah, yang terakhir di sini ada ikon profil. Klik insert, kemudian picture. Pilih ikon profil, klik insert lagi. Kita sesuaikan. Nah, ini kita copy lagi. Paste. Ganti jadi ikon profil. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian, untuk slide ketiga, kita akan membuat slide latar belakang yang ini. Nanti ketika kita klik latar belakang ini, dia akan ke slide nomor 3, latar belakang. Oke, caranya kita klik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Nah, yang ini tadi hapus aja semuanya. Nah, daftar menu ini kita ganti jadi latar belakang. Kita copy, kemudian paste. Saya akan memberi ukurannya 12. Nah, kita copy dari sini. Ini, copy, paste. Ini kan masih nggak rapi, kita blok semua. Kemudian kita kasih nomor ABCD. Seperti ini, kita tarik saja. Kita sesuaikan supaya rapi. Nah, ini untuk ikon latar belakang. Di bagian sini nanti akan ada tombol home untuk kita kembali ke slide nomor 2. Caranya klik insert, pilih picture, kita pilih tombol home. Kita sesuaikan. Kita taruh di sini. Kemudian kita kasih action. Caranya klik insert, kemudian pilih action. Ini pilih hyperlink to, ini pilih tanda panah kecil, kemudian pilih slide. Nah, ini kita pilih ke daftar menu, slide nomor 2. Kemudian klik OK. Kemudian kita akan kasih suara, efek suaranya. Ini misalnya suara klik. Ini kliknya kita silang, kita centang.
pilih oke. Oke, coba kita lihat apakah sudah berfungsi. Nah, sudah berfungsi ya. Nah, ini juga sama, kita beri reaksi action. Caranya klik action, kemudian pilih hyperlink to, pilih slide, kemudian kita ke latar belakang ya, slide nomor 3, klik OK. Kita kasih suara, pilih yang kliknya dijentang, pilih OK. Kita uji coba. Nah, berhasil ya. Selanjutnya kita akan membuat slide keempat, yaitu tujuan pembelajaran yang ini. Caranya, klik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Nah, ini kita hapus. Latar belakang ini kita ubah jadi tujuan pembelajaran. Tarik, kita buat di tengah-tengah. Kemudian kita copy tujuan pembelajarannya di sini. Ini ya. Copy, kita paste. Kita copy dulu. Tarik, hapus. Kita hapus dulu. Kemudian yang tadi kita copy lagi. Nah, kita sesuaikan. Ukurannya 12. Nah, kemudian kita kasih action untuk home-nya. Caranya, klik action yang ini, pilih yang insert ya, kemudian klik action. Terus pilih hyperlink to. Nah, pilih yang daftar menu, klik OK. Kita coba. Nah, dia akan kembali ke daftar menu. Nah, ini belum dikasih reaksi. Kita kasih dulu. Yang TP ini, caranya sama, klik action, pilih hyperlink to, pilih yang slide. Nah, ini kita ke slide nomor 4, tujuan pembelajaran. Klik OK. Kita kasih suara. Suaranya yang klik ini, kliknya dicentang, kemudian pilih OK. Nah, untuk yang ketiga, materi ini caranya sama. Kita copy, kita duplikat slide. Nah, ini kita hapus. Nah, tujuan pembelajaran ini kita ganti jadi materi. Nah, kemudian kita copy materinya yang ini. Copy, kemudian paste. Kita sesuaikan saja. Kita kasih nomor 1. Kita bisa juga nambah materinya. Nanti ini kita kasih tombol next back. Tapi kita lanjut dulu ke slide ke-6-nya untuk video. Caranya sama, ini kita klik kanan, kemudian duplikat slide. Ini kita hapus. Materinya kita ubah jadi video. Kemudian ini kita sesuaikan. Nah, pilih insert, pilih picture. Saya akan menyertakan 3 video ya, pakai link. Nah, saya mau pakai yang ini. Icon yang ini kita beri aksi. Caranya klik insert, pilih action, pilih hyperlink to, pilih yang URL. Nah, kita salin linknya, kita cari dulu linknya. Nah, ini saya sudah menyiapkan link-linknya. Ini tentang dampak sosial informatika. Kita copy link yang ini. Kemudian paste di sini, klik OK. Klik OK. Nah, kita uji coba, tapi perlu internet ya. Oke, tunggu. Nah, kita uji. Klik ininya. Nah, dia langsung diarahkan ke video. Nah, ini videonya, tapi ini nggak ada sinyal. Rian adalah seorang remaja, kelas 9, yang dulunya dikenal sebagai siswa, yang ceria, dan berprestasi. Nah, itu dia ya videonya. Oke, kita kembali lagi. Nah, untuk video kedua dan ketiga caranya sama. Sekarang kita akan lanjut ke slide untuk soal. Caranya klik kanan dan duplikat slide. Ini kita hapus, yang video ini kita ganti menjadi soal. Nah, saya sudah menyiapkan soalnya di Word. Ini soalnya, kita copy saja. Kita sesuaikan. Nah, ini kan masih di grouping. Kita ungroup dulu dengan cara klik format, kemudian pilih ungroup. Nah, ini otomatis ke ungroup. Nah, selanjutnya saya akan kasih animasi untuk soal dan jawabannya. Caranya klik soalnya, kemudian pilih animasi, pilih yang fade. Kemudian star ini kita ganti yang after previous. Untuk jawabannya juga kita blok semua. Nah, kita klik animasi, pilih fade juga. Kemudian startnya kita pilih yang with previous.
Nah, kemudian saya akan kasih ikon benar dan salahnya. Caranya klik insert, kemudian pilih picture. Nah, kita pilih yang ini, animasi salah. Kemudian saya akan memberikan animasi dengan cara klik animation, pilih animasi pad, pilih yang fade. Kemudian start ini kita pilih after precious. Kemudian pilih add animation, pilih yang teeter. Yang panah kecil ini kita klik, kemudian pilih thinning. Nah, repeat ini kita ganti yang 4, kemudian pilih OK. Yang start ini kita ganti with precious. Nah, kita klik ADD lagi, pilih yang exit yang fade. Kemudian start ini kita pilih after precious. Kita klik yang ini, kita pilih thinning, kemudian pilih efek, terus sound. Saya pilih yang hammer. Kemudian suaranya kita fullkan, pilih OK. Nah, kemudian pilih panah kecil lagi, pilih thinning, kemudian pilih trigger, pilih yang star effect on click off. Kita klik yang panah kecil lagi, pilih jawaban salah, klik OK. Nah, coba kita uji coba. Nah, ini ya, ketika kita klik jawaban salah, dia akan muncul seperti ini. Nah, sorry. Nah, kemudian untuk jawaban benarnya, caranya sama seperti tadi. Kita pilih insert, kemudian picture, pilih icon benar, pilih insert. Nah, ini kita sesuaikan. Untuk langkah-langkahnya sama, seperti jawaban salah tadi. Selanjutnya saya akan membuat slide profil. Caranya klik kanan, kemudian pilih duplikat slide. Ini kita hapus semua. Nah, soal ini kita ganti jadi profil. Kemudian kita pilih insert, pilih yang picture, pilih gambar saya. Kita sesuaikan ukurannya. Kita bisa kasih ini animasinya. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, kemudian untuk biodatanya saya sudah menulis di bagian sini. Saya copy saja. Kemudian saya paste di sini. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ini versi sudah jadinya ya. Ketika kita klik di sini, dia tidak akan muncul. Klik sini, dia nggak akan muncul. Tapi ketika kita klik start, nah, dia akan langsung ke daftar menu. Nah, di daftar menu ini ada latar belakang, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada video, kemudian ada soal, dan ada profil. Nah, bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas? Nah, biasanya kan guru ada waktu mengajarnya, ada kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan kan biasanya guru melakukan salam, kemudian doa, ice breaking, pertanyaan tematik, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa kita sampaikan juga latar belakangnya. Kemudian juga tujuan pembelajarannya. Setelah itu, masuk kegiatan inti, kita menjelaskan materinya. Nah, setelah materi selesai, siswa diajak mengamati video. Nah, ini videonya. Pernah merasa lelah dengan pemberitahuan yang tak berhenti? Itu namanya konflik media digital. Nah, itu videonya. Kemudian setelah mengamati video, siswa dan guru itu melakukan diskusi tanya jawab. Nah, tanyakan kepada siswa apakah mereka sudah paham dengan materinya atau belum, atau mungkin masih ada yang ditanyakan. Nah, setelah siswa paham dengan materinya, kita lanjut ke soal. Ini contohnya, menggunakan gadget secara berlebihan dapat berdampak pada, nah, siswa disuruh menjawab, memilih soal jawaban mana yang benar. Misalnya yang A, kita klik A. Nah, ternyata jawaban siswa benar A, kita kasih apresiasi dengan tepuk tangan. Nah, kalau misalnya siswa menjawab salah, misalnya ini, nah, kita kasih semangat, suruh siswa mencoba lagi, seperti itu. Nah, setelah mengerjakan soal, kita masuk ke penutup. Nah, di penutup itu kita bisa penguatan materi, kita kasih kesimpulan, atau dikasih tugas, dan lain-lain. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan kalau teknologi informasi itu punya dua sisi. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau digunakan dengan baik, teknologi bisa sangat membantu. Misalnya untuk komunikasi dan mencari informasi. Tapi kalau tidak digunakan dengan bijak, bisa menimbulkan masalah seperti hoax atau kecanduan gadget. Karena itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Misalnya dengan mengecek dulu informasi sebelum dibagikan dan tidak menggunakan secara berlebihan. Adapun manfaat penggunaan teknologi, khususnya PowerPoint dalam pembelajaran, yaitu membantu penyampaian materi menjadi lebih jelas, menarik, dan terstruktur. Selain itu, penggunaan media ini juga dapat meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Cukup sekian video tutorialnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.